Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita untuk yang pertama kali barangkali kita bisa bertemu secara langsung. Barangkali pernah ada yang ikut di Zoom. Kalau sekarang langsung, alhamdulillah. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, kali ini kita ngobrol santai. Sengaja saya nggak pakai slide-slidean lah, biar kalau pakai slide itu kelihatannya kayak dosen. Saya pinginnya kita ngobrol saja lah, bagi-bagi pengalaman. Bagi-bagi pengalaman terkait pentingnya kita menuntut ilmu. Mohon maaf, saya dikasih berapa menit? Nah ya, biar bisa ngitung lihat jam. Jadi terkait ilmu ini sesungguhnya memang tugas atau menjadi bekal manusia ketika bapak kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan di muka bumi. Karena memang Allah itu menciptakan manusia dengan tujuan dan maksud tertentu. Sebelum manusia, menurut Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya, itu ada bangsa lain sebelum manusia yang disebut dengan Banul Jan. Mereka ini hidup di dunia tapi tidak mampu mengemban amanat, sehingga hidupnya hanya saling serang, perang, bunuh-bunuhan. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada barisan malaikat untuk menghancurkan, menyingkirkan mereka. Kalau versinya Syiah Ja'fariyah, sebelum Nabi Adam itu ada sejenis manusia, sejenis manusia tetapi bukan manusia kita, ya Adam lain lah. Bahkan kalau versi Syiah itu ada 7 kali Adam sebelum Nabi Adam. Maksudnya ada manusia kan, punah, manusia punah, sehingga kemudian dijadikan sebagai dalil atau argumen bagi kalangan yang percaya dengan keberadaan manusia purba, Pithecanthropus erectus, ya kan, Pithecanthropus paleojavanicus, manusia trinil, manusia Solo sana, daerah sana lah ya, yang bentuknya katanya sudah mirip kayak manusia tapi tangannya lebih panjang dari yang biasanya, yang tengkoraknya juga lebih panjang, jalannya agak merunduk. Nah, ini manusia purba. Ala kulli hal, ini perdebatan di kalangan para saintis juga sebenarnya. Kemudian setelah Banul Jan atau manusia sebelum manusia atau apalah, yang mereka ini tak mampu mengemban amanah dan dihancurkan, maka Allah Subhanahu wa taala berniat, punya keinginan untuk menciptakan
menciptakan makhluk lain yang kemudian disebut manusia dengan tugas untuk mengemban amanat sebagai khalifatullah fil ard. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Khalifah itu artinya, khalafah itu dari kata belakang. Khalifah itu yang kalau ada Nabi Muhammad kemudian Abu Bakar kan khalifah karena datangnya belakang setelahnya. Maksudnya manusia itu datangnya setelah bangsa lain atau makhluk lain yang dihancurkan itu, maka khalifah kita datangnya ke belakang, ya kan, mengemban tugas khalifah yang tujuan utamanya adalah memakmurkan bumi. Lah untuk memakmurkan bumi ini tentu dibutuhkan bekal, dan bekalnya bukan tahu tempe, ya kan, bukan nasi uduk. Bekal utamanya adalah ilmu pengetahuan. Maka waktu itu ketika Allah kumpulkan malaikat, semuanya dikumpulkan, termasuk iblis juga dikumpulkan, ikut situ. Iblis ini waktu itu memang dia itu bangsa jin aslinya, ya. Kalau manusia ini kan ada Muhammad, ada Ahmad, ada Aisyah, ada Fatimah kan. Tapi itu manusia. Ada bangsa jin juga, ada bangsa jin itu kan. Ada yang satu jin namanya iblis. Iblis ini jin yang sangat soleh sekali, ibadahnya luar biasa iblis ini, sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan malaikatnya, si iblis ini juga diajak, disuruh ikut. Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan ciptakan di muka bumi itu khalifah. Tapi waktu itu malaikat pada protes, atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, ngapain ciptakan makhluk lain, ngapain ciptakan manusia, istilahnya kan. Yang paling kerjaannya juga kayak dulu tuh, kayak Banul Jan tuh, atau kalau versi yang lain kayak Meganthurus Paleojavanicus tuh kayak manusia trinil yang kerjanya hanya bunuh-membunuh, ngapain gitu. Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la taf'alun, saya itu lebih tahu dari kalian, tenang aja, tenang setelahnya gitu kan. Maka diciptakanlah makhluk yang bernama manusia Nabi Adam. Iblis itu sebenarnya sudah dari awal itu, dari awal mau diciptakan manusia, iblis itu sudah resah, sudah ada feeling setelahnya itu. Bahkan ketika manusia itu kan diciptakan dari tanah, itu kan dari tanah. Ketika berbentuk tanah konon ini dalam beberapa tafsir, itu iblis itu masuk ke telinganya, keluar lewat mulut, keluar lewat bawah, masuk kemana, keluar lewat sini dan lain sebagainya. Sudah sering godain Adam itu, sudah tendangin di apa, ini makhluk apa, ini kok diciptakan dari tanah, ini apa ini kan. Yang dari awal itu iblis sudah ada tanda-tanda ini mau nakal itu seperti itu, sampai ditiup kemudian pecah, ditiup lagi pecah, dan ketiga lagi ditiup menjadi manusia. Jadi Allah itu mau menciptakan itu sebenarnya tinggal kun fayakun, selesai. Menciptakan manusia itu nggak harus ambil tanah sini kumpulkan jadi kepang, dibuat kayak istilahnya itu apa, buat proses, enggak. Tapi Allah itu ingin mengajarkan manusia bahwa segala sesuatu dalam kehidupan itu butuh proses. Allah menciptakan langit bumi tinggal kun fayakun, jadi langit bumi, nggak harus sampai 7 masa triliunan tahun, jutaan, nggak perlu. Tapi Allah ingin mengajarkan umatnya, umat manusia, bahwa segala sesuatu butuh proses, hidup itu butuh proses. Seperti itu sampai menjadi manusia. Bekal pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam adalah ilmu pengetahuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradhahum 'alal malaikah. Allah berikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. 'Allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi istilah kullaha ini memang khilaf antar ulama. Sebagian mengatakan yang disebut dengan kullaha adalah huruf
Maksudnya Nabi Adam dikasih pelajaran tentang huruf, tentang kata-kata dasar. Kemudian Adam nanti akan berinteraksi dengan alam raya, dengan kondisi sosial, kondisi sekitar, sehingga nanti akan muncul ilmu-ilmu baru. Ada yang mengatakan Adam memang dikasih kullaha, semua ilmu pengetahuan itu udah tahu semua, kan itu. Intinya Adam diberi ilmu. Setelah Adam diberi ilmu pengetahuan, dikumpulkanlah manusia, malaikat. Iblis kembali diajak. Iblis ini memang luar biasa. Jin yang sangat soleh, malaikat kumpul ini iblis diajak ya. Hebat nih iblis nih. Sampai ada istilah iblis itu kalau jalan jubahnya panjang, itu sama malaikat dipegangin jubahnya itu. Itu cerita nggak tahu dari mana. Itu hanya sekedar ingin membuat kiasan kalau iblis itu memang luar biasa solehnya. Kalau malaikat itu kan nggak punya akal. Jadi ketika malaikat bertasbih, bertahmid, memang tugasnya kayak gitu. Tapi kalau iblis itu kerjaannya bertasbih, bertahmid, luar biasa karena berakal dan punya taklif, beban hukum. Dia bisa bermaksiat, dia bisa tidak, karena jin itu bisa kafir, bisa muslim kayak manusia, sehingga sangat mulia. Sama manusia itu ketika dia itu manusia yang soleh, yang baik, lebih mulia dari malaikat, terhormat sekali. Persis kayak si iblis ini, terhormat sekali. Dikumpulkan lagi, baru kemudian di sana ada ujian, ada tes, cerdas cermat. Ada malaikat, ada iblis, ada Adam. Kalau ibaratnya saiki mungkin ya ada pertanyaan, wahai malaikat, apa ini? Malaikat nggak bisa jawab. Apa gitu? Iblis apa ini? Iblis nggak bisa jawab. Adam apa ini? Ini gunung. Wah, ternyata Adam bisa jawab. Pertanyaan kedua, kan gitu. Apakah ini? Silakan semua malaikat, jutaan malaikat silahkan jawab. Satu pun nggak ada yang bisa jawab. Iblis silahkan, nggak bisa jawab juga. Adam, oh ini sungai, bisa jawab. Kaget orang, wah kok bisa ya? Pinter ya. Pertanyaan ketiga, apakah ini? Jutaan malaikat ditawarin, nggak ada yang bisa jawab. Iblis apa ini? Nggak bisa jawab. Adam apa ini? Ini batu. Masya Allah, luar biasa. Terangkat derajat manusia karena setiap ada pertanyaan, jutaan malaikat tidak ada yang bisa jawab. Iblis yang bagian dari jin yang juga mesti punya ilmu dan juga nggak bisa jawab, maka semuanya suruh hormat kepada Nabi Adam. Diperintahkan semuanya hormat kepada Nabi Adam. Kalau hormatnya dulu sujud. Syariat sebelum Nabi Muhammad dibolehkan sujud kepada manusia untuk menghormatinya, seperti iblis, malaikat bersujud kepada Nabi Adam, seperti teman-teman Nabi Yusuf. Waktu Nabi Yusuf di Mesir, kemudian teman-temannya datang ke Mesir, saudara-saudaranya, dan tahu ternyata dia Yusuf, maka semuanya tunduk sujud kepada Yusuf. Namun syariatnya Nabi Muhammad, kita tidak boleh sujud kepada manusia. Mansukh kalau istilah dalam usul fikih. Diperintahkan semua untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam. Betapa mulianya manusia yang berilmu. Jin, malaikat pun hormat kepada orang yang berilmu. Karena ini sesungguhnya tugas utama manusia itu, ilmu itu tugas utama. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan thalabul ilmi faridah. Menuntut ilmu sebuah
kewajiban. Wajib itu artinya apa? Wajib itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dosa. Hanya kemudian di dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali membagi kewajiban menuntut ilmu jilid 1, bisa dibuka, menjadi 2. Ilmu yang sifatnya fardu ain dan ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu ain maksudnya adalah bahwa setiap insan muslim harus wajib mengetahui ilmu tersebut. Jika ia seorang muslim sampai tidak tahu ilmu tadi, maka ia berdosa. Ilmu apakah itu? Itu terkait dengan ilmu darurat, istilahnya itu kan dalam istilah Ghazali. Al-umuru minad dini bid-darurah. Ilmu yang memang harus dimiliki oleh seorang muslim. Di antaranya adalah terkait dengan kewajiban agama. Wajib sholat. Sholat muslim harus tahu. Nek wong muslim kok ora iso sholat iki bangetan, dosa. Puasa wajib ngerti. Zakat, untuk zakat dia hanya wajib tahu sesuai profesinya saja. Nek wong tani yo kudu ngerti zakate pertanian. Nek pedagang yo kudu ngerti zakate dagang pirang persen. Jadi khusus zakat sesuai dengan profesinya masing-masing. Terkait zakat profesi itu nanti khilaf lah antar ulama. Untuk haji ya ketika udah daftar dan udah mau berangkat lah ya. Kalau sejauh belum wajib. Tapi untuk tahu bagus. Terkait dengan akhlak, mencuri itu haram, itu wajib tahu. Berbohong itu haram, itu wajib tahu. Jujur itu baik, wajib tahu. Makanya kalau di pondok-pondok itu sering diajarkan kitab akhlakun, al-akhlak lil banin, yang di akhlak untuk anak-anak ya. Kitab kecil 4 jilid. Karena di situ memberikan pengetahuan terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh terkait dengan etika akhlak, supaya kita tahu akhlak. Kemudian juga terkait ilmu terkait dengan urusan akidah. Jadi akidah, akhlak, syariat ya. Kalau akidah jelas mana yang syirik, mana yang tidak harus tahu. Kalau sajen sesajen yo syirik tidak boleh karena itu menyembah jin, mengasih makan jin. Surah itu ulan sesi suro Arab wayangan nyembelih sapi ndase di karo sikile dipendem nang tengah dalan umpamane engko sesajen urain itu haram. Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara akidah. Jadi tahu mana yang boleh dan mana tidak. Primbon-primbonan ra usah. Mujarobat ra usah. Aku yang duwe primbon buku ini. Mujarobat yang duwenya. Syamsul Ma'arif Kubra yang biasa buat sekti-sektian ya aku punya bukunya. Tapi hanya sekedar untuk dipelajari, ben ngerti. Oh raja ki bentuke kaya ngene, cara mbuat iki ngene ngono to. Ini jangan dipraktekkan. Nah, gitu. Itu tidak diperkenankan. Nanti merusak akidah. Jadi ilmu daruri namanya, ilmu yang harus dimiliki oleh insan muslim. Yang kedua terkait dengan ilmu yang fardu kifayah, yaitu ilmu yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika tidak selama masih ada yang melakukan
maka gugur kewajiban kita. Namun jika seluruh satu PDM Temanggung seumpamane kok ora ono sing sinau, wong Muhammadiyah dosa kabeh. Ya, umpamane ngono. Seperti apa? Kedokteran. Itu disebutkan di dalam kitab Ihya jilid 1 bab ilmu. Matematik, belajar matematik. Wah, duwe PKU ning nono sing dadi dokter ento bubar. Nah, toh sehingga menjadi dokter menjadi fardu wajib, tapi kifayah selama sudah ada yang kesana, yang lain tidak berdosa. Ini nek ora ono sing jadi dokter dosa kabeh. Ngeten niku. Ini terkait yang fardu kifayah. Lah keutamaan ilmu ini, kewajiban menuntut ilmu atau pentingnya ilmu ini sesungguhnya juga sudah ditanamkan selain tadi Nabi Adam pertama kali diberikan ilmu, wahyu yang pertama kali turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terkait dengan ilmu. Apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Tapi di sini Iqra bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Artinya kita membaca itu tidak boleh lepas dari yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal sekali Islam turun tidak ada pemisahan ilmu pengetahuan dengan agama, dengan Tuhan. Ora ono sekularisasi ilmu pengetahuan di dunia Islam. Ilmu selalu terkait dengan iman, ilmu selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya ini pendidikan Indonesia saiki mulai sekuler. Mohon maaf, pelajaran agama seminggu pisan tok seumpamane iku pun isine yang ngono-ngono tok kae, ora ono prakteke. Yo jadi pelajaran agama itu dhewe ngono lho. Kalau kita melihat kepada sejarah Islam, fisikawan muslim, kemudian astronomi, pakar-pakar astronomi, mereka itu juga pakar-pakar agama. Minimal di dalam pengantar bukunya itu pasti ada alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu, ada apa, pengakuan penulis bahwa ilmu ini memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tujuan menuntut ilmu ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kemaslahan umat manusia, bukan cari ilmu hanya untuk ilmu. Akibat sekularisasi ilmu itu apa? Anaknya nakal-nakal, suka bully-bully. Oh, apa sekolah kok kaya ngono? Kan kenapa? Karena sekularisasi ilmu. Ilmu dipisahkan dari Allah, dari agama, dari Tuhan. Maka Islam datang sudah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu itu tidak boleh lepas dari Tuhan. Sing ngajari sekularisasi ilmu pengetahuan itu barat. Tatkala dewan gereja memonopoli ilmu pengetahuan, sampai Galileo Galilei yang mengatakan bahwasanya bumi itu mengitari matahari harus terpaksa menghadapi sidang di dewan gereja, karena doktrin gereja mengatakan matahari lah yang mengitari bumi, sehingga harus dihukum dibakar hidup-hidup. Sehingga terjadi pemberontakan luar biasa di dunia barat di abad kisaran tahun 1300-an 400-an. Kalau di filsafat barat namanya filsafat skolastik, zaman skolastik. Banyak terjadi perdebatan terkait dengan hubungan antara ilmu dengan agama. Awal-awalnya para filsuf ini sebelum tahun 1500-an atau 1600-an, para filsuf barat itu sangat terpengaruh oleh Ibn Rus sebenarnya, sehingga muncul gerakan, kalau istilah Arab itu harus dia, para pengikut Ibn Rus. Ini mereka tetap Kristen, tapi punya mazhab namanya pengikut Ibn Rus, karena Ibn Rus itu sangat rasionalis dan selalu mensinergikan antara ilmu dengan agama.
Kalau filosof-filosof barat tahun 1400-an ke bawah kayak Agustin dan sebagainya, mereka masih mencoba mengkompromikan antara agama dengan ilmu, karena Ibn Rus ini salah seorang filosof muslim yang selalu mengatakan antara ilmu dengan agama itu sinkron, tidak pernah terjadi benturan. Ini kok dilari Dewan Gereja ini kok ngeyel nih. Dewan Gereja ini orang menerima ilmu pengetahuan, sains penemuan modern, angel. Akhirnya upaya-upaya sinkronisasi dialog ilmu pengetahuan dengan agama di barat runtuh. Muncullah ide-ide sekularisasi mulai abad 15-16. Puncaknya revolusi Prancis tahun 1800-an. Yang kaisarnya ditangkap di pancung. Ya kan seperti itu. Kemudian Prancis menjadi republik. Kalau selain Prancis kan masih kerajaan. Inggris kan kerajaan, Belanda kerajaan. Nah, Prancis kayak gitu. Perdebatannya kayak ngono kuwi. Nah, itu tidak pernah terjadi di dunia Islam. Yang namanya masjid itu ya tempat mencari ilmu. Kalau di Azhar, nah ini cerita sidik. Itu ada di masjid itu ada sekolahan, ada ruak namanya, ada tempat-tempat sekolahan. Nah, di situ dipelajari berbagai ilmu pengetahuan sejak berdirinya. Azhar itu didirikan tahun 940-an Masehi sekitaran, atau 473 Masehi kalau nggak salah. Mohon maaf, 974 Masehi didirikan. Sudah lama Azhar itu, 1000 tahun lebih. Termasuk universitas tertua di dunia nomor 3. Ada 3 universitas tertua, 3-tiganya itu universitas Islam semua, bukan universitas barat. Universitas tertua Azhar nomor 3 ada Az-Zaituniyah di Maroko tertua, yang mendirikan itu salah seorang perempuan dermawan waktu itu di zaman Khalifah siapa lupa saya, yang kemudian mendirikan Universitas Zaituniyah. Itu sekarang masih berdiri. Zaituniyah, kemudian ada di Maroko itu 2, satu lagi saya lupa, baru Al-Azhar ketiga. 3 universitas tertua di dunia itu Islam, dari umat Islam, sampai sekarang masih berdiri megah. Nah, jadi jangan dikit-dikit barat, wong kita yang ngajarin mereka kok. Gerakan pembaruan kebangkitan barat itu dari sana, dari Maroko, dari mana? Dari Andalus. Ketika Andalus lagi megah-megahnya, maju-majunya, universitasnya maju-majunya, orang-orang Prancis itu belajarnya ke Andalus. Kita yang ngajarin mereka. Kalau Anda wisuda itu kan ada toga ya, pakai jubah ya, itu gaya-gaya Andalus. Kalau Anda lihat pakaian Eropa Barat, nggak ada yang pakai jubah kayak gitu tuh. Yang jubah itu tradisi Muslim yang model kayak gitu. Itu tradisi Andalus. Ini ono wisuda, ono ijazah. Iya. Umat Islam yang ngajarin ijazah. Bahasa Arab kan ijazah juga. Jadi sanad, kalau itu sanad ilmu. Nanti orang kalau udah ngajar, udah selesai satu kitab kasih sanad, gitu. Kalau sekarang kan resmi di lembaga yang ngasih lembaga. Ini ambien karena tidak lembaga personal ya, kiainya yang buat ijazah. Ada ijazah formal yang wujud kaya saiki iki sing ngajari sapa? Umat Islam. Ya nih. Wisuda sing ngajari sapa? Umat Islam. Nah, makanya umat Islam saiki kok mundur iki ya jan harus introspeksi diri. Duh, jadi ilmu tidak pernah bertentangan dengan agama, karena iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca itu terkait dengan ilmu, bukan hanya iqra, karena sarana untuk mencari ilmu itu bukan hanya membaca tapi juga harus menulis. Makanya ada bapak-bapak, ibu-ibu sing nulis lah di dalam Al-Quran, nun wal qalami wa ma yasturun, nun dan demi pena. Gunanya untuk apa? Yang untuk nulis. Kalau sekarang ya demi komputer lah, demi laptop ya kan, nulisnya saya nggak laptop, nggak komputer tak, nggak HP, karena itu sarana menulis. Jadi ilmu Islam itu sejak datang itu bukan hanya ikra, tapi uktub, tulis juga. Dengan apa? Dengan pena. Wal qalami wa ma yasturun.
Ini makanya budaya menulis dan membaca itu sejak awal, sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditanamkan oleh umat Islam, oleh Rasul, budaya membaca dan menulis. Makanya orang Islam gak iso maca, gak iso nulis itu aneh. Pentingnya membaca menulis ketika bisa kita lihat di dalam sejarah, ketika terjadi perang Badar dan di sana banyak tawanan dari kaum musyrikin, maka dilakukan rapat, ini tawanan ini diapain? Kalau Umar tegas, mereka musyrik bunuh aja dah. Harus itu dah. Kalau bahasa Arabnya ikdam, hukum mati aja semua, mereka udah berani sama Allah dan Rasulnya. Tapi kata Abu Bakar, kata Ali, nggak usah lah, mereka kan saudara kita, kerabat kita, masa segitunya sih kan gitu. Jangan kejem-kejem amat lah gitu kan. Ini aja, suruh dari mereka yang bisa baca tulis ngajari anak-anak muslim sing urung iso maca tulis, ngajari umat Islam sing urung iso maca tulis. Kenapa? Karena pentingnya ilmu pengetahuan. Terus nek kita ngambil ilmu dari non muslim boleh? Ya boleh. Ini kan yang ngajarin waktu itu orang musyrik, non muslim, nyembah berhala, Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya kan, berhala, nyembah opo patung. Ya, karena ini ilmu dari mana aja diambil. Makanya dikatakan ilmu itu hikmahnya orang Islam yang hilang, istilahnya. Dimanapun kau dapatkan, ambil ia. Orang peduli wong kafir, orang ateis, wong endi wae nek terkait ilmu jubuken. Arab sinau ning Amerika, ning Cina komunis umpamane, ning Rusia, ning endi wae nek terkait dengan ilmu pengetahuan jubuken. Ketika umat Islam ini perhatian dengan ilmu, maka peradaban Islam berkembang sangat pesat. Nabi Muhammad itu diantara Muhammad itu masuk ke dalam nomor satu manusia yang paling punya pengaruh di dunia, ya kan? Paling punya pengaruh di dunia. Dari antaranya apa? Hanya dalam rentang waktu 23 tahun mampu membuat sebuah tatanan negara yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Kok nol Nabi Muhammad, mulai tidak ada nabi yang sesukses atau manusia manapun yang sesukses Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari nol nang Arab sing ora ana sing ora ono kerajaan, ora ono negara sing kerjaane cok kelahi antar suku. Dari nol mulai membuat sebuah tatanan negara. Kok iso dalam 23 tahun sudah bisa jazirah Arab dikuasai kabeh? Kok sudah berani-beraninya di akhir Nabi Muhammad itu sudah kirim surat ke Mesir, ke Persia, ke Romawi. Padahal ibaratnya nek Romawi iki kalau nek saiki Amerika karo Eropa Barat bersekutu iki Romawi. Nek Persia iki nek zaman saiki Cina karo Rusia lah gampang iki. Negara besar. Kekuasaan Romawi itu Syam itu mana? Suriah, Lebanon, Palestina itu Syam. Kemudian Afrika Utara semuanya, Mesir, Libya, Maroko semuanya, Eropa Barat semuanya. Turki termasuk, itu semua wilayah Romawi. Oh besar Romawi itu kekuasaannya, nggak main-main. Persia itu di Iran, kemudian yang Tantan itu semuanya, Afghanistan, Kazakhstan, macam-macam lah, Tantan lah. Kemudian masuk ke Irak, termasuk dikuasai oleh Persia. Oh gede kekuasaannya. Ini Madinah yang baru muncul sudah berani kirim surat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini dari Muhammad Rasulullah, Anda masuk Islam enggak? Kalau masuk Islam selamat,
Wow, langsung serat ngono. Wah, ini tenan nih. Luar biasa. Setelah Rasulullah meninggal, dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalifah Bani Umayyah. Luas sekali wilayah Muslim itu, dari Andalusia sana sampai ke India, sampai ke Cina Barat, dari daerah Tantan kayak Bukhara dan sebagainya, Imam Bukhari kan ya, Imam Muslim, daerah Rusia, Dagestan dan sebagainya, Chechnya dan sebagainya itu kan, sampai ke Afrika Tengah. Gede kekuasaan Islam itu, luar biasa, menjadi negara adikuasa. Dengan apa para khalifah ini mampu memperluas kekhalifahannya sebesar itu dan sangat disegani, sangat ditakuti oleh berbagai negara dunia pada waktu itu? Dengan ilmu pengetahuan, bukan hanya dengan militer tok nek tanpa ilmu ya kalah. Contohnya zaman Utsmaniyah terakhir, ilmu pengetahuan kan merosot, yang dibuat militer ya ente-entean, digerogotin sama Barat, Eropa Barat, sama Inggris, sama Prancis, sama Belanda, dirongrong. Akhirnya kemudian masuk Yahudi dari dalam merusak, yang muncul kemudian Mustafa Kamal yang membubarkan Khalifah Utsmaniyah 100 tahun silam, hampir 100 tahun silam, tahun 1924. Dengan ilmu, makanya ketika Abbasiyah, Bani Umayyah itu berkembang, tidak segan-segan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan yang ada di Romawi, nek zaman saiki Eropa lah, yang berbahasa Latin diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang di Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang di India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Semua cabang ilmu, ya filsafat, ya kedokteran, ya astronomi, ya macam-macam. Dan umat Islam tidak pernah merasa alergi. Maka di zaman Abbasiyah, terutama di zaman Harun ar-Rasyid, puncak ilmu pengetahuan dunia Islam. Banyak cabang-cabang ilmu yang bukan hanya kita itu bukan hanya copy paste, tapi juga memberikan apa semacam penemuan-penemuan baru, peredaran darah, kemudian dasar-dasar optik, dasar-dasar lensa, kamera, itu umat Islam semua itu. Dengan adanya apa namanya teleskop yang sekarang terkenal ya, teleskop yang kemarin terbaru itu apa namanya itu, yang mampu memotret jagat raya, yang mampu memotret apa jutaan galaksi di angkasa. Dasar-dasarnya dari umat Islam, ilmu teleskop, ilmu basoriat istilahnya itu. Ilmu dirgantaraan itu dimulai di mana? Di Andalus. Komputer saya ki, HP, apa macam-macamnya yang digunakan apa? Algoritma. Siapa yang buat algoritma itu? Khwarizmi. Loh, ternyata dasar-dasar ilmu pengetahuan modern yang sekarang menjadi luar biasa. Sumbangsih umat Islam sangat luar biasa di sana. Jadi jiwa ilmu ini yang membuat umat Islam itu disegani di masanya. Zaman Abbasiyah, apalagi Harun ar-Rasyid, kalau dengan ilmu itu pokoknya nyoh. Kalau ada ilmuwan nulis buku, bawa ke sini, dibaca sama Harun ar-Rasyid, timbang. Beratnya buku, sini emas, kasih emas. Wah, berarti sama ini emas, sama ini ilmuwan di zaman Abbasiyah, sugih-sugih, senang orang jadi ilmuwan. Soalnya apa? Khalifahnya semangat untuk ilmu. Ya, Harun ar-Rasyid sendiri tidak segan untuk belajar di Madinah, lungguh bersimpuh di hadapan Imam Malik, biasa aja. Meskipun sana seorang khalifah, khalifah besar loh, presiden nih, yang bersimpuh lungguh ini loh. Ya karena dia ilmu itu kan dituntut, dicari.
Nggak ada istilahnya itu saya presiden kalau mau belajar sini, nggak ono. Merasa dari Harun Rasul itu merasa saya butuh, meskipun saya harus ke Madinah bersimpuh dengan para ulama di Madinah, lungguh ning ngisor. Seorang presiden, kepala negara, khalifatul muslimin yang kekuasaannya luar biasa luasnya, mau-maunya bersimpuh hanya untuk mencari ilmu. Maka zaman Abbasiyah luar biasa, sampai kemudian zaman Utsmaniyah. Kalau kita lihat sing membuat meriam ini siapa? Meriam itu kan dari pengembangan dari namanya itu minyak Romawi namanya, itu yang mengembangkan umat Islam. Umat Islam itu zaman sahabat sampai zaman Bani Abbas itu para khalifahnya selalu pengen untuk menghancurkan Romawi, karena dalam hadis dikatakan mereka yang menghancurkan Romawi itu adalah sebaik-baik militer, pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin. Makanya para khalifah pengen, tapi gagal terus. Orang yang sukses zaman Bani Umayyah itu satu batalion lebih, malah satu pasukan besar malah tenggelam di waktu mau menyerang ke mana, ke Eropa, ke Turki sana. Zaman Sultan Fatih ilmu ya, laki-laki ilmu kan, orang yang pandai membuat bom itu yang dijadikan ini, yang diuri-uri, yang disanjung-sanjung, yang dikasih fasilitas sehingga dia bisa menciptakan sebuah meriam yang sangat besar, yang jangkauannya sangat besar, yang sekali ledak itu juga ledakannya luar biasa. Meriamnya besar sekali. Siapa sih membuat? Umat Islam. Jadi sumbangsih kita ini luar biasa di dunia ini sebenarnya. Tapi kemudian ketika umat ini mulai redup terkait ilmu, percekcokan politik, perang saudara, invasi dari Mongol terutama. Mongol ini ketika datang apapun yang di depannya dihancurkan. Di sungai di Baghdad sana ketika Khalifah Abbasiyah hancur, sungainya seperti warnanya sudah nggak bening lagi, warnanya hitam karena buku-buku di perpustakaan di Baghdad dilempar semua bukunya ke sungai. Menyedihkan memang waktu itu, tapi banyak ulama yang lari ke Mesir waktu itu, termasuk khalifahnya yang anak dari Khalifah Abbasiyah lari ke Mesir. Dibuang ilmunya itu, dibakar apa kalau nggak dibuang ke sungai. Waktu itu sebelum ada hulaku dan sebagainya itu, yang namanya perpustakaan itu tradisi dunia Islam. Jadi biasa banget masjid punya perpustakaan, di kota ada perpustakaan besar, perpustakaan umum, sangat biasa waktu itu. Makanya nah ini sih ada perpus tuh di sana, kan anak buku nih, apik lah. Masjid-masjid Muhammadiyah harus ada perpustakaan, harus ada HPT dan semua produk tarjih. Nek ono masjid Muhammadiyah kok nggak ada buku produk tarjih, yo sini. Udah dipajang tok, dikaji bareng-bareng. Dulu di zaman keemasan Islam, yang namanya laboratorium itu nyebar di mana-mana, umum, terutama masjid. Karena masjid itu zaman Khalifah, zaman Nabi bahkan sampai zaman Khalifah Abbasiyah, masjid itu menjadi cikal bakal peradaban Islam. Biasanya ini ono masjid langsung ono sekolahane, ono perpustakaane, ada laboratorium, ada beasiswa di situ. Orang-orang ada sekolahan, ada asrama untuk membiayai orang-orang yang ingin belajar dan dia dari jauh, dan selalu gratis. Di zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, yang nama pelajar itu gratis dan banyak mendapatkan beasiswa. Duitnya dari mana? Dari wakaf produktif, bisa dari zakat mal, bisa macam-macam. Udah menjadi budaya sebenarnya. Maka kalau di Mesir, orang Mesir ini kalau dengan penuntut ilmu itu nyah-nyoh, itu karena budaya yang ditinggalkan sejak zaman dulu ya. Tahun 1997 itu terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Dolar yang awalnya hanya 2.300-an menjadi 17.000. Wong tua nih yang nyekolahkan anake ning Mesir ora iso ngirim duit.
Terus bagaimana mahasiswa kita yang di sana? Udahlah, kita udah gini nggak bisa bayar ini, nggak bisa. Akhirnya hendak dipulangkan sama pemerintah. Mesir merasa malu, pemerintah Mesir malu, masyarakat Mesir malu. Kok ono pelajar menuntut ilmu bisa dipulangke gara-gara rasa bayar sekolah, gara-gara rasa bayar kos, gara-gara rasa mangan. Langsung diumumkan oleh Menteri Wakaf, ini adalah penuntut ilmu, jangan sampai mereka pulang nggak bisa makan gara-gara tidak dapat kiriman. Langsung bantuan buat dari Mesir itu. Ada yang saya gratiskan kos-kosani, ada yang tiap bulan tak kasih sembako. Orang Indonesia di handle kabeh. Ya, sampai sekarang orang Mesir itu masih nyah-nyah kalau ada penuntut ilmu. Terus itu terulang lagi waktu tsunami Aceh. Langsung data, tolong data orang Aceh, data semua. Setelah didata, kasih sembako, kasih semacam-macam. Kenapa? Karena penuntut ilmu. Ini tradisi Islam dari zaman dulu. Jadi mereka itu kalau dan menuntut ilmu itu luar biasa. Sampai sekarang di Azhar itu dari TK sampai S3 terkait ilmu agama, jurusan ilmu agama gratis. Gratis sekolah. Ambil Sudin apa mau macam-macam gratis. Kita di sana itu yang bayar kos. Itu pun sering masih banyak beasiswa dari para istilahnya itu dermawan Mesir, ada yang ngasih ini macam-macam, banyak di sana itu. Orang Mesir itu ngasih dana ke Indonesia itu minimal banget per tahun itu kalau dihitung sekitar 23 miliar. Padahal Mesir lebih secara ekonomi jauh lebih rendah dibanding Indonesia. Indonesia itu 9 besar masuk G20. Mesir ki nomor 21. Ning luman Mesir. Kalau untuk menuntut ilmu, mbuh masyarakate, mbuh pemerintahane nyah-nyoh. Kasihlah. Itu tradisi umat Islam sejak zaman dulu. Maka di masjid-masjid itu waktu itu di Damaskus, di Irak, di Asfahan, di Kairo, masjid selalu pasti ada tempat sekolahannya, selalu ada asramanya. Di asrama di situ para penuntut ilmu gratis dikasih makan. Itu udah tradisi turun temurun hingga saat ini. Maka di Al-Azhar kemudian karena masjidnya sudah nggak muat, akhirnya dipisahkan kampus dari masjid. Ini asalnya masjid, dipisahkan kampusnya sendiri, sekolahnya sendiri, masjid tetap ada, di masjid tetap ada ruak-ruak namanya, tetap ada sekolahan. Yang ngajar di Masjid Azhar itu bukan main-main, para profesor, para ulama-ulama besar. Tapi kita sekolah di situ ngaji gratis, mau kapan aja, jadwal dari habis subuh sampai malam ada. Ini syekh siapa, mau hadis, ini syekh apa, mau filsafat, ini syekh apa, mau bahasa Arab, ini syekh mana, ilmu pengetahuan ini gratis kabeh. Wah, sudah jam 7:10 ya, kita baterainya jawab sebentar lagi lah. Jadi ketika kita ilmu itu berkembang pesat, kita menguasai dunia. Sekarang itu kita lihat dunia Islam ya. Dunia Islam bisa ngenes. Irak hancur, Suriah hancur, Libya hancur. Ya negara-negara maju dikuasai Barat semua. Ya karena ilmunya mereka yang menguasai. Indonesia wae sing nguasai ekonomi ya dilalai ya bukan umat Islam. Ada 9 cicak atau 9 naga atau 9 ulat lah, tak tahu. Non muslim kabeh. Umat Islam itu turu. Esuk-esuk ngorok. Ya angel. Ini mengenaskan. Pendidikan sekuler. Agama cuman sekedar pemanis, ilmu akhlaknya bubar. Akhirnya di sekolah murid nggak hormat sama guru. Kalau diajarin agak keras dikit lapor wong tuane muring maring karo gurune. Akhirnya gurune ngajar sementing ngajar tok, muridnya Arab nakal ora urusan ngono. Karena nggak ada kok. Nek biyen zaman biyen nek wong ada guru marahi muridnya ya dimarahin atau dihukum, orang tua ya biasa aja karena memang saya menyerahkan anak saya untuk dididik. Zaman saiki wong tua anaknya dimarahin dihukum sama gurunya, anaknya lapor orang tua, wong tua ini muring-muring lapor polisi, repot. Padahal kan
pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu, tapi transfer akhlak. Makanya ilmu akhlak juga mestinya juga diajarkan. Ini yang saya bilang sekularisasi ilmu tadi itu. Makanya paling selamat nek dua anak sekolah kening MBS pesantren-pesantren Muhammadiyah kan ngeten. Alhamdulillah sudah banyak MBS kan, sudah banyak pesantren Muhammadiyah kan. Di sini juga kita punya Al-Mu'min ya kan. Alhamdulillah, insyaallah masih makin berkembang lah pesantren-pesantren Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah juga banyak berkembang karena di situ akhlak itu penting. Yang namanya kitab-kitab kayak Al-Ala, kayak Al-Akhlaqil Banin, kayak kitab Al-Wasoya, kayak kitab Ta'limul Muta'alim, mesti ini itu diajarkan di sekolah-sekolah, ya minimal sekolah Muhammadiyah lah. Jangan bilang wah itu kan kitab saya diajarkan di NU. Jangan alergi, itu yang nulis itu orang-orang sana, orang Arab, nggak tahu NU Muhammadiyah. Iki kitab diuntuk orang semua umat Islam, isinya hadis-hadis Nabi. Kok kemudian ngajarin kok ini Al-Akhlaqil Banin itu kan punya NU. Oh nggak ada kitab NU Muhammadiyah. Kok ngajarin Awasoya, Aqidatul Awam, kitab yang NU. Orang ono kitab istilah NU Muhammadiyah. Kitab itu diajarkan untuk semua. Kan sekarang akhirnya di kota-kota gara-gara ngajar kitab, wah gitu ngajari kitab kuning pondok NU. Orang mesti ngono. Ya mohon maaf kan saya di Al-Muflih tak ajarin kitab kuning masalahnya. Dan sebagian jamaah Muhammadiyah kok diajarin kitab kuning kan kitab yang NU. Bukan masalah itu. Ilmu untuk semua, jangankan NU Muhammadiyah, umat Islam zaman Bani Abbas, zaman Umayyah belajar sama orang-orang Kristen, belajar seperti diterjemahkan tuh buku-buku dari Yunani, Persia, India yang nyembah pedet, nyembah sapi. Ya toh? Jadi soal ilmu itu soal semua. Hikmatun muslim atau permata umat saya yang hilang, ambil semuanya. Jangan terkait ilmu jangan dikotak-kotakkan. Wah, Josino Jurmiyah, Alfiyah kayak kan kitabnya wong NU. Oh. Ya kapan kita mau jadi ulama kalau mengkotak-kotakkan ilmu? Gak maju-maju. Yang namanya ulama itu, ulama Islam terutama maksud saya, yang konsen ke agama. Karena kalau kata ulama itu kalau di Arab fisikawan ya ulama, ahli pakar biologi kimia ya ulama. Ini nek ning Indonesia kan istilah ulama maksudnya kan orang yang pakar di bidang agama ya kan ya. Semua ulama itu pasti menguasai kitab kuning. Mbok lurune ngendi wae ulama muslim mesti menguasai kitab kuning. Termasuk kiai ketua PDM kita kan menguasai kitab kuning. Hanya kita alergi sama kitab kuning, piye kapan jadi ulama? Ora iso, nonsen. Maka pesantren-pesantren Muhammadiyah juga harus ngajarin kalau memang konsennya ingin jadi kiai ulama, ya kudu diajari kitab kuning. Itu keharusan, itu menjadi dasar. Karena kita di Muhammadiyah lagi krisis ulama. Mosok krisis ulama orang percaya, kayak kan oke profesor. Yuk buktiin aja, coba sebutkan satu saja pakar hadis di Muhammadiyah. Karyanya mana? Bingung kita. Satu aja pakar tafsir, satu tafsir yang sudah satu Quran sudah ditafsirkan. Hamka biyen sing saiki. Bingung kita. Pakar usul fikih sing ngarang usul fikih sekian banyak. Bingung karena kita krisis ulama. Iki tenanan iki ora ngapusi. Nek ora percaya datang ke MBS mesti ning kono tekon. Bingung nyari ustadz wae bingung. Apa meneh nyari kiai ulama bingung meneh, nyari ustadz wae bingung kok. Nek dai ya insyaallah lah, dai kan sekedar hanya bisa menyampaikan apa yang kita tahu, yang kita ketahui dari ilmu agama kita sampaikan, kita udah menjadi dai, duat kan, mubalik. Tapi ulama kan harus menguasai ilmu alat, menguasai bahasa Arab, menguasai ini itu. Gak gampang jadi ulama. Karena nggak gampang jadi ulama, makanya derajat ulama itu luar biasa besarnya. Kal komari ala sairil kawakib dalam hadis Nabi, bagaikan rembulan yang dikitari oleh triliunan bintang-bintang. Nek orang rembulan, bawa triliunan bintang-bintang nggak bersinar, nggak terang bumi itu. Hanya muncul satu bulan, wah langsung terang ya. Ini permisalan ini, jadi ulama ya abad, sinaunya ya abad. Imam Bukhari kon Asia Tengah labui tekan
Irak tekan Sam tekan Inti. Yang namanya Imam Ahmad itu kalau belajar dari Irak kemana-mana itu karena nggak punya bekal, kerja apa kesenengnya serabutan, jadi mikul-mikul barang, jadi kuli, dilabui jadi kuli Imam Ahmad untuk belajar. Yang ngono kuwi memang berjuang berat, makanya ulama pewaris Nabi derajatnya sangat tinggi setelah Nabi itu para ulama. Dan ulama-ulama kita dulu untuk belajar juga berjuang. Yang namanya Imam Ghazali dari sana, dari Asfahan sana, dari Iran, muter-muter sampai ke Asia Tengah, ketemu karo gurune Imam Haromen, ketemu karo macam-macam sampai ke Baghdad, ke Syam dan sebagainya, keliling. Atau zaman biyen durung ana pesawat, durung ana mobil, naiknya naik kuda. Nek Imam Bukhari mending, Imam Bukhari meskipun dari Asia Tengah namun mendapat warisan harta yang sangat besar dari orang tuanya yang diwasiatkan untuk bekal menuntut ilmu. Nenek kayak Imam Ahmad, Abu Yusuf itu belajar sama Imam Abu Hanifah ya orang di duit, sampai akhirnya Imam Abu Hanifah kok sakit temen lele. Gurune kan Abu Hanifah ki saudagar. Artinya udahlah kamu, karena kamu pandai pinter, udah kamu belajar aja, soal hidup saya nanggung. Oh, kasih beasiswa sama Abu Hanifah gurune. Dan Abu Yusuf kelak menjadi penerus penyebar mazhab Hanafi. Nggih, ngaten nggih. Jadi ilmu penting, ilmu. Jangan sampai umat Islam kok yang begitu memuliakannya ilmu di Al-Qur'an, bertebaran hadis Al-Qur'an yang ayat yang mengatakan tentang ilmu pengetahuan bertebaran dalam Al-Qur'an, yang terkait dengan sains saja, terkait dengan alam raya saja itu kan 800-an ayat. Yang terkait dengan hukum syariat malah paling 100-an. Oke, tentang alam raya. Ini kok iso umat Islam mundur, iso terbelakang. Saleh nang ndi? Karena kurang peka, kurang ilmu. Maka ilmu apa aja? Jadi kalau Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, siapa yang menuntut ilmu maka Allah mudahkan kita masuk surga. Itu ilmu apa saja, ya ilmu tafsir, ya ilmu hadis, ya kimia, ya fisika, ya biologi, kabeh ilmu. Karena ilmu itu semuanya di jalan Allah dan semuanya wajib. Nek orang lagi kuliah biologi kok meninggal, berarti dia statusnya syahid. Tidak ada istilah ilmu dunia dan akhirat menurut Imam Ghazali. Dunia yang maksudnya, oh kalau belajar sains itu berarti ilmu dunia, kalau belajar agama berarti ilmu akhirat. Raono, karena di dunia Islam itu satu antara ilmu agama dan ilmu akhirat itu, dan ilmu umum itu satu kesatuan. Yang ada menurut Imam Ghazali ilmu yang wajib ain dan ilmu yang wajib kifayah. Ora ono wah belajar kok belajar fisika ya ilmu dunia, ora ono itu ilmu dunia, kabeh ilmu akhirat. Semua penuntut ilmu statusnya jihad fi sabilillah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang hendak tanya pertanyaan atau apa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.